Jadi itu berkehendak dan maha kuasa mengubah kehendaknya sendiri. Sehingga begitu ditetapkan nanti akan ada manusia akhir zaman dan akan ada nabi akhir zaman, diberitakan di Taurat dan Injil dan Zabur, itu adalah berita dari Allah. Mereka yang percaya, para ahli kitabnya, para pendetanya, para rahib-rahib Yahudinya, pada saat itu menanti-nanti setiap ada tanda, wah ini ada. Setiap ada tanda, wah ini ada. Tapi kebanyakan mereka itu ngabulasin. Tebakannya salah. Ya, tebakannya salah. Termasuk waktu Nabi Isa alaihissalam sedang berada di bumi ini, ya, kan beliau hanya 33 tahun umur Nabi Isa, sebentar di buminya waktu itu, ya. Keburu beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Nabi Isa ini melanjutkan perjuangan Nabi Yahya dan Nabi Zakaria. Jadi Nabi Yahya dan Nabi Zakaria itu diteruskan perjuangannya oleh Nabi Isa. Ingat, Nabi Yahya ini anak Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu ketua DKM-nya Masjidil Aqsa. Jadi kalau bertanya siapa ketua DKM Masjidil Aqsa, Nabi Zakaria. Kemudian Nabi Zakaria tidak punya anak. Tidak punya anak. Mirip dengan kakek buyutnya, yaitu Nabi Ibrahim mandul. Tapi Nabi Zakaria mati disuruh kawin deui ku pamajikan anak. Siapa pamajikan Nabi Zakaria? Ibu Zakaria. Ingat ibunya. Kata manusia nu mikir, itu kudu mikir, Pak. Ngaji, mau ngaji mikir, itu kudu, Pak. Ya, begitu dengar, oh iya, mentenya ibu terang gitunya. Siapa istri Nabi Zakaria? Teuing gitu pun misalnya nyangon Ibu Zakaria gitu ya. Resep harian ibu-ibu kayak gitunya langsung hati-hati gitu kan gitunya pasti resep hayang ngaji deui tapi lamun anu teu resep gitu-gitu wae diomongkeun malah ngaraji deui gitunya. Ya. Jadi Nabi Zakaria punya istrinya mandul. Elizabeth, Elis berarti kan istri Nabi Zakaria itu Elisa. Kemudian Nabi Zakaria ini punya adik, ya punya adik, awewe. Si adik teh punya suami, namanya Imron, suami Nabi. Ya. Suami Imron ini meninggal ketika selesai dinikahkan. Nah, Bapak Imron ini meninggal. Ya. Kemudian pada saat meninggal ini Bapak Imron itu ternyata si adik namanya Nabi Zakaria teh kandungan. Siapa anaknya yang dikandung? Hampir nyebut Hana. Maksud siapa adik Nabi Zakaria? Siapa adik Nabi Zakaria? Siapa dia disebutkan? Ayah Ana, ayah Elizabeth. Pan itu teh nurutan para nabi, Bu, orang itu teh Ratu Ana, Ratu Elizabeth, teh Ratu Elizabeth. Nah, pemajikan Nabi Zakaria. Anak, tadi itu Dayana kan gitunya dari Diana kan gitu ya. Itu teh istrinya Imron, adiknya Nabi Zakaria gitu ya. Kesaring Allah dalam mimpinya Nabi Zakaria itu akan ada nabi di tahun-tahun ini yang bakal lahir. Nah, kemudian Imron juga mimpi sama bahwa anakku bakal menjadi penerus dari Zakaria, artinya bakal menjadi nabi. Nah, kemudian Gus Geger, semua orang kampung menanti-nanti kehadiran anak dari anak ini atau anak dari anak. Apa yang terjadi ketika semua sedang menanti? Karena diramalkan bakal lahir laki-laki. Ternyata yang lahir adalah Maryam. Maria. Mereka maksudnya ayah Maria, ayah Ana, ayah Elizabeth. Tapi urang dinyalain. Mung manehna teh Fatimah mung Bu urang ditu mah Bu. Aisyah mung ya, urang ditu heuleuh gitu. Nah, mau hajar mah ya gitu. Waya mah mereka sok tinggal ibu dina daftar nama orang Inggris Sarah ngaranna aya Sarah Ferguson, ada Diana, ada Anna.
Matopani. Anna Matopani bukan dia nyebutnya, ada Anna Maria. Jadi karena Roy Martin. Terus aya Elis mah udah dia loba punya di mana-mana. Nah, jeung jarang teh eta teh ngaran eta jelema eta punya jarang kan ieu. Namun itu dituna gitu nya turunan Nini nah Siti Sarah kan jeteknya. Ya. Kemudian berikutnya apa yang terjadi? Nabi Yahya kemudian Nabi Zakaria mendatangi yang akan kelahiran tersebut. Nah, itu termasuk yang menjadi bidan atau menunggu kelahirannya itu adalah istri Zakaria alias Elisnya. Begitu lahir, ternyata yang lahir itu perempuan. Malu kabarnya. Karena yang lahir perempuan. Tapi sebelum lahir itu, Hana itu punya tekad. Anakku akan dijadikan pengganti Zakaria untuk ngurus Masjidil Aqsa. Ya. Jadi geus diniatkeun, pokoknya kalau anak lahir akan dijadikan sebagai ahli Masjidil Aqsa. Dan benar ketika lahir, karena lahirnya perempuan tapi tetap Maryam itu tetap punya untuk Masjidil Aqsa. Akhirnya dibungkuslah si bayi itu disimpan di depan pantok Masjidil Aqsa. Ya. Yang namanya itu malam-malam Bu disimpan di depan masjid. Yang namanya ke masjid yang paling pagi itu siapa Bu? Kebetulan di situ Nabi Zakaria mau diterima pada dia. Jadi beruntunglah orang yang pertama kali datang ke masjid. Ya. Kalau dengan tara yang beruntung, ya lamun ka dia pada derek menang beruntung lagi lah, kan gitunya. Nah, kan gitu. Jadi mereka sempetan sabar nama pada dek gitunya. Cara datang. Ya, pun cara datang, cuma perlu sana di masjid. Tapi Thailand dia bisa nyusul. Nah, berikutnya adalah disimpanlah di depan pintunya Masjidil Aqsa dan ditemukanlah oleh Nabi Zakaria. Kemudian kata Zakaria, "Loh, apa ini?" Geger. Begitu ditinggali, awewe. Wah, yang pengurus lain tidak setuju. Wah, ini pasti akan terjadi bencana. Kenapa? Waktu itu perempuan tidak boleh masuk masjid. Tidak boleh. Ke tempat ibadah perempuan waktu itu tidak boleh. Pokoknya direndahkan lah yang namanya perempuan. Sehingga begitu lahir perempuan pun mereka dianggap gengsi. Dianggap tidak punya kualitas. Gitu Ibu ya. Masih mending Bu, cuma digituin. Waktu di zaman Kangjeng Nabi, sebelum Kangjeng Nabi lahir di Mekah, kalau lahir perempuan gimana Ibu? Dibunuh hidup-hidup di ruang koropes, cek orang Garutnya. Di ruang koropes itu dibunuh, dikubur tapi dalam keadaan oleh-oleh timbun. Nah, singkat cerita, Siti Maryam kemudian dipelihara oleh Nabi Zakaria. Tapi sejak saat itu Nabi Zakaria dikucilkan. Artinya dianggap sebagai nilnet. Ajarannya tidak pernah diikuti oleh mereka. Asalnya biasa. Nah, kan. Kemudian berikutnya Nabi Zakaria dapat wahyu bahwa tidak boleh memeras rakyat, tidak boleh nyekek urusan rentenir dan riba. Bau. Gede, namanya Siti Maryam. Siti Maryam makin gede, ternyata Neng Elizabeth, oke, ini Bu disebut Neng, tapi beda baheula, ada cek ini Bapak. Ternyata hamil juga. Hamil. Nah, kemudian waktu hamil itulah Nabi Zakaria kemudian diberi lahirnya anaknya Yahya. Jadi diberi nama anak itu Yahya, yang memberi nama adalah Allah Subhanahu wa taala, dan sebelum lahir anak itu sudah diberi nama. Jadi begitu lahir diberi nama Yahya. Jadi Yahya dengan Siti Maryam itu umurnya hampir sama. Jadi setelahnya lahir Maryam, kemudian Elizabeth ngandung, berarti selisih seberapa bulan Bu? 8 bulan gitu. Nih saya ibu teh kan karena lahir budangnya dipangku, dibawa, diurus ku Nabi Zakaria, itu diurusnya dengan Elizabeth ya. Nah, bari ngurus bari abdi buka anak kan gitu. Nah, ternyata hamil. Berarti kurang lebih 9 bulan lebih beda. Nah, Siti Maryam Nabi ya kolot nana Bu. Kolot Maryam. Bisa Ibu
bengong gitu kan, saking bengongna ibu mah dibere sembako saeutik oge milih sangeunah we. Gatung mere sembako, punya mere kaos. Ya, berikutnya adalah besarlah yang namanya Siti Maryam, besarlah yang namanya Nabi Yahya. Tapi sambil Nabi Yahya membesar, si Nabi Zakaria itu terus berdakwah. Kemudian Siti Maryam bermimpi, disebut bermimpi didatangi malaikat Jibril, disuruh bebersih di dalam masjid dan ikut ruku dan sujud. Jadi malam-malam Bapak Ibu, Siti Maryam masuk ke masjid. Maryam gadis, belum hamil. Ceritanya belum hamil. Jadi Maryam yang tadinya hanya berada kuling-kuling di masjid, Yahya juga sama, lari-lari di masjid, karena tempat tinggal Nabi Zakaria di masjid itu. Ya. Kemudian kepergok oleh semua orang bahwa, loh, di masjid ada perempuan. Wah, ini Zakaria yang bikin kacau. Dikukut manehna ayeuna anakna baong cenah asup ka masjid. Jadi jelema asup ka masjid tadi disebut baong pada lama. Nah, gitu ya. Kemudian apa yang terjadi? Kemudian Siti Maryam disiksa. Kenapa disiksa? Karena pada saat Siti Maryam masuk ke masjid, Nabi Zakaria sedang tidak berada di sana, sedang berdiam. Jadi Siti Maryam ke masjid disiksa oleh orang-orang yang di masjid selain Nabi Zakaria. Begitu sedang disiksa datang Nabi Zakaria. Loh, kenapa ini? Ini ada anakmu nih yang bau masuk masjid. Ya berada di masjid. Kata Nabi Zakaria, ya memang harusnya sih laki perempuan juga boleh ke masjid. Mulailah dari situ terjadi perkorok ya. Berarti Zakaria dianggap menyimpang gitu ya. Sehingga diputuskan untuk kemudian nanti geus kamari ngahalangan riba, teu meunang narik cukai, teu meunang menta-menta ka para pedagang, teu meunang nampung harta di masjid. Ayeuna ieu menganggap bahwa perempuan masjid jadi boleh. Akhirnya diputuskan oleh mereka harus dihukum mati Nabi Zakaria itu ya. Nah, tapi sebentar Bu, itu kan nggak langsung narik waktu itu. Kemudian Siti Maryam diminta oleh Zakaria kalau gitu minta berikan kesempatan saya untuk mendidik Maryam supaya tidak masuk masjid. Akhirnya tidak masuk masjid tapi dibuat mihrab, tempat khusus tapi di dalam masjid gitu ya. Maka dibikinkanlah mihrab itu. Nah, di mihrab itulah dikunci-kuncinya yang bawa hanya Nabi Zakaria. Tiap pagi kalau Nabi Zakaria ke situ kaget karena setiap pagi ada makanan, ada minuman, ada buah-buahan. Ditanya dari mana? Kata si Maryam, ada yang nganterin dari Allah. Nah, akhirnya Nabi Zakaria yakin ini tuh pasti bukan sembarangan anak ini. Ya. Kemudian gak lama kemudian Siti Maryam hamil. Nah, ketika hamil itulah makin menjadi-jadi yang namanya pecundang-pecundang pengurus Masjidil Aqsa waktu itu menganggap Nabi Zakaria telah menjinahi Siti Maryam. Oh, itunya. Sehingga diputuskan Siti Maryam juga harus diusir, Nabi Zakaria harus dieksekusi. Akhirnya Siti Maryam terlunta-lunta keluar dalam keadaan hamil, kemudian Nabi Zakaria juga dikejar. Pada saat Siti Maryam melahirkan, Nabi Zakaria kemudian dikejar-kejar dan dibunuh. Dibunuhnya di mana? Di dalam pohon. Nah, Nabi Yahya ada nggak? Ada waktu itu. Berarti sudah gede itu Nabi Yahya, ya. Karena Siti Maryam juga sudah punya melahirkan, berarti sudah dewasa. Berarti Nabi Yahya juga ada. Nabi Yahya kemudian melanjutkan. Nah, sambil Nabi Yahya melanjutkan, kemudian Nabi Isa lahir besar-besar dan besar. Nah, mereka itu menganggap bahwa harus dari keturunan Bani Israel yang namanya Nabi dan Rasul penutup itu. Ya. Kemudian tadinya berharap juga Nabi Isa itu jadi penolong mereka. Mereka berharap, tapi justru menghalang-halangi mereka. Tidak boleh berbuat zina, tidak boleh makan daging babi, gitu ya. Dan tidak boleh berkelahi, tidak boleh renten dan sebagainya. Itu keluar dari Nabi Yahya dan Nabi Isa. Jadi mereka itu ingin yang namanya Nabi yang akan datang itu sesuai keinginan mereka. Begitu terus dan akhirnya Nabi
Isa alaihissalam oleh mereka, menurut mereka dibunuh, tapi sebenarnya tidak dibunuh, diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Sejak Nabi Isa tidak ada, mereka berharap-harap ya, terutama pendeta-pendetanya itu ada nabi yang lahir di akhir zaman. Dan ternyata benar, pada saatnya 12 Maulid tahun Gajah, ya, lahirlah Nabi Muhammad. Dan apa yang terjadi pada saat lahir Nabi Muhammad? Semua bintang menampakkan cahayanya terang benderang di seluruh bumi. Kemudian yang namanya tempat ibadah mereka hancur. Ya. Yang namanya tempat menyembah api, majusi di daerah Irak, padam. Kan kalau disembah terus padam terus gimana? Di mana kan itu ya. Kemudian namanya patung-patung, yang namanya apa namanya, gereja-gereja yang ada waktu itu roboh, termasuk yang di Vatikan. Nah, menurut keyakinan ahli kitab dibaca apa yang terjadi nih? Kalau seandainya di bumi terang benderang, kemudian ada air memancar di mana-mana, subur makmur, kemudian ada apinya mati di Majusi, kemudian ada gereja yang hancur, ada kuil yang hancur. Ini ada tanda apa yang terjadi. Dari mana mulainya? Ternyata mereka melihat cahaya itu munculnya dari Mekah. Jika tinggal ibu, itu tuh dikejar. Ditanyakan bulan mana, bulan itu, bulan itu, bulan berang, bu, tergabung ketinggali. Tapi siangnya terang benderang, mereka masih tetap mencari, terus mencari, dan begitu mencari ternyata di Mekah juga geger. Tingmah hebat tuh, cahaya terang benderang. Bayangkan tanggal 12 bulan Rabiul Awal kan, masuk ningali bulan tanggal 12 bulan Rabiul Awal. Berarti tanggal 12 Rabiul Awal itu malam atau berangna malam. Berarti Kanjeng Nabi lahirna itu punya itu kesimpulan. Ya. Kemudian orang-orang Mekah di sekitar situ cerita tadi malam itu luar biasa, dan yang terang benderang itu ternyata apa? Dari rumah Abdul Muthalib. Dari rumah siapa? Abdul Muthalib. Siapa Abdul Muthalib itu? Kakeknya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Gegero Abdul Muthalib. Imahna kunaonnya aya naon sikat kalengser kan gitu, aya naon aya caang aya poek kan gitu nyebutnya. Kemudian begitu ditanya, kemudian biasa kan 7 hari setelahnya anak lahiran kumpullah orang-orang di Mekah kan gitu, syukuran. Nah, dan apa yang terjadi? Abdul Muthalib mengumumkan bahwa ini anak namanya Muhammad kan gitu. Semua yang ada di Mekah termasuk teman-temannya Abdul Muthalib dan dulu tidak setuju nama itu. Karena harusnya namanya itu Uja, Lata, Manat atau Abdul Uja kan gitu ya. Juga diulang kan ujian ada Dede, Lilis, Ella. Tiba-tiba ayaran Johannes Teguh kan gitu, ini aneh kan ya. Nah gitu Pak. Ya oke sarua Pak. Begitu nama itu satu-satunya nama Muhammad. Belum ada Muhammad yang lain. Jadi hanya satu. Jadi nama Muhammad itu mulainya adalah dari cucu Abdul Muthalib. Protes oleh mereka, gegerlah Mekah. Nah, pada saat geger Mekah itu, maka ada mata-mata Yahudi yang datang dari Syam. Datang ke situ, namanya Ismail. Samuel. Bukan Ismail, Samuel. Duh, rame-rame. Muhammad. Akhirnya dibejakan kali itu. Ayah, cenah orang Mekah, namanya Muhammad. Akhirnya mereka membuat sayembara. Siapa yang bisa membawa bayi yang namanya Muhammad dari Mekah, hadiahnya gede untuk dibawa ke mereka. Untuk dibawa diapain Bu? Mau dibunuh. Kenapa? Karena bukan dari Bani Israil. Itulah yang mereka disebut di sini. Barang siapa yang menjadi musuh Jibril. Nah, disebut musuh Jibril kenapa? Begitu Nabi Muhammad SAW dewasa, asalnya bagi anak-anak selalu beliau mendapat lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga pada saat pertama kali Nabi itu lahir, kemudian Abdul Muthalib merasa supaya anaknya ini selamat maka jangan ada di Mekah, karena selama ini diincar. Akhirnya dibawa oleh seorang yang namanya Halimatus Sya'diyah. Nah,
Tapi ke orang Jawa karena Halimah tusak dia. Di lamun aya Halimah tusak dia, itu maksudnya Halimah tusak dia. Saya punya teman karena Halimah tusak dia. Karena ya. Nah, berikutnya adalah dibawa dan selama 2 tahun dan selama berada 2 tahun di sana, kemudian dibalikan lagi dan karena percaya kemudian dibawa balik lagi. Nah, di usia-usia 4 tahunan Nabi Muhammad SAW itu ketika berada di kampungnya Halimah Syadiah itu bersama anaknya bermain, ada yang mau nah ini dibalikanlah oleh si Halimah kepada ibunya. Siapa ibunya? Aminah, kan gitu. Sesampai di Aminah kemudian dipelihara oleh Abdul Muthalib. Nah, gitu. Kemudian Abdul Muthalib meninggal, kemudian dipelihara oleh Abu Thalib. Ketika bersama Abu Thalib berjalan menuju Syam, alias Syria sekarang, melewati daerah yang sekarang jalur Gajah, melewati Yordania, Kanjeng Nabi setiap perjalanan itu di atasnya ada awan. Jadi kalau Kanjeng Nabi jalan itu tegur mau payung. Di dalam aina aya padene kapanasan berarti lain turunan Nabi. Itu gampang nubunya. Ya. Begitu sampai di pasar kan di situ ada gerejanya. Nah, lihat si gereja, si pendeta itu dari atas gereja kan cara keluar di jero gereja, boy pendeta kieu di masuk orang begitu nya. Kok ada awan maju? Ada awan maju. Itu udah lama Bu, nunggunya berarti sudah 12 tahunan lebih sejak kejadian yang ramai itu mereka diskusi tentang kejadian alam. Ini tiba-tiba ada langsung dia nyari kitab. Ciri-ciri yang akan menjadi akhir zaman. Lamun lempang bakal ditiungan ku awan. Benar ditiungan ku awan. Kemudian lamun dia duduk maka pohon akan merunduk. Ditinggali ketika begitu duduk Kanjeng Nabi bersama rombongannya Abu Thalib, pohon langsung begini, ngiuhan. Percaya teh ibu teh? Ya ibu nongolin hayu bu beneran ibu bu. Ya. Kemudian si pendeta itu menyuruh kepada asistennya, tuh ten jadi teten asistennya nyebutnya. Kutemu itu rombongan itu tuh orang mana tuh? Suruh ke dia pemimpinnya. Disuruh kadinya pemimpinnya terus dijamu makan di dalam gereja. Jamu makan, kamu siapa? Saya Abu Thalib. Dari mana? Saya dari Mekah. Oh, katingali tina Blangkon. Pokoknya Blangkon Mekah kan gitu. Nah, terus kamu kesini bersama siapa? Saya bersama rombongan. Nah, sini. Itu kan di antara, jadi semua rombongan diajak di gereja. Hari itu budak saha. Nanya si pendeta, itu anak saya. Kata Abu Thalib. Cek pendeta teh tong bohong sia. Kan gitunya. Ada di betul. Jadi gitu. Ya. Sabab ayat tanda-tanda anu dina tanda-tanda eta teh budak eta teh pasti yatim. Muhun eta teh budak yatim, anak lanceuk abdi. Cek mang Abu Thalib, anak dulur abdi. Ya. Abu Thalib, hari ini juga kamu balik. Karena apa? Orang-orang Yahudi sedang mengincar Muhammad dan akan membunuhnya. Balik. Disuruh balik, Bu. Supaya dia selamat. Nah, bawa anak itu cepat balik, rombongan yang lain terserah di sini, tapi bawa anak itu balik. Akhirnya Abu Thalib pulang bersama Abbas, Sayyidina Abbas, adiknya Abu Thalib, dan beberapa orang. Yang lain tetap dagang. Kemudian balik. Tapi disuruhnya baliknya jangan melalui jalan yang biasa. Karena pasti akan dicegat ke orang-orang Yahudi. Dan ternyata benar Ibu. Ya, jadi ketika data menyampaikan itu, ada yang ngintip di mana-mana Bu, ada yang ngintip dengar mengatakan Ibu itu sok Rasulullah kacawas keciwis, pasti ada yang tahu punya. Das, gitu kan ayah itu hanya internal itu bisa menyebar ke seluruh Indonesia, das mau etik kan gitu ya. Das itu. Gitu ya. Ya. Marti mau Bu Edi, Bu. Wih, das bimas yang das ya mah bapak top menurut siapa Bu, tangkurak sia ini das ya punya. Ayo cek orang Bandung mah tangkurak sia, bapak top das ya Bu. Orang kemana? Tapi lamun Pak Dedewa sebut
das dene ciri apa kata mun dina cadas gitu kan nyebutnya. Tapi coba ke edit das ya, wah langsung sendalnya lompatnya ya. Nah, jadi berikutnya adalah dibawalah pulang. Kemudian orang-orang yang tadi orang-orang Yahudi itu yang upahan dari dulu itu mereka siapkan kuda. Nanti kita cegah. Jangan dibunuh di sini karena perkara. Nah ini benar. Mereka cegah. Tapi ternyata nggak lewat situ Kanjeng Nabi dan Abu Thalib. Karena udah dipesankan sama si pendeta. Nah, wallahu alam apakah pendeta ini masuk Islam nantinya atau enggak karena tidak diceritakan. Dalam sinetronnya nggak diceritain. Nah, kemudian lewat mana Kanjeng Nabi? Nah, ini yang paling penting Pak Dede. Lewat mana Kanjeng Nabi waktu itu? Asalnya melalui daerah bawah, bawahnya Bukit Tursina, sekarang pulangnya lewat atas. Ketika lewat atas pasti melewati tempat-tempat yang eh, apa namanya tidak biasa dilalui. Akhirnya sampailah pada satu tempat yang di tempat itu tempat orang-orang para nelayan sedang pesta laut. Ya. Pesta laut. Setiap pesta laut harus mengorbankan, istilahnya tumal ya, mengorbankan satu keluarga yang punya anak yang baik. Jadi ternyata yang punya anak yang baik itu adalah ada satu ibu punya anak baik dan harus yatim. Jadi hati-hati kalau dia ada anak yatim dan baik itu bukan dikorbankan. Dikorbankan oleh parpol. Itu ya untuk dijadikan apa namanya basur-basurnya. Kan ngomongnya negara ruan gitu ya. Nah, berikutnya lewatlah ke situ dan Abu Thalib dan Sayyidina Abbas waktu itu kaget. Loh, ini sepi banget. Sepi kampung itu. Nu ayangan barudak kumpul ke arulin. Nah, begitu ayah barudak ulin, Kanjeng Nabi kan 12 tahun, tinggalian ke barudak, resep barudak, misalnya kasep. Kanjeng Nabi itu kasep, Bu. Kalau ibu bapak tahu, pengen tahu siapa manusia paling kasep di dunia, bukan Nabi Yusuf. Nah, itulah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dalam cerita kan disebutkan Nabi Yusuf. Itu versi Yahudi karena mereka nggak mau ingin kalah. Kasep boga orang kayak Yusuf. Tapi Allah menyatakan yang paling ganteng di dunia dan termasuk akhlaknya adalah Kanjeng Nabi. Percaya entah ibu atau percaya Yahudi? Pantesan aku ya ini ngapungan Bani Israel. Bani Israel ini ngapungan Palestina. Dan dipercaya ku ibu. Tak kau percaya. Nah berikutnya adalah ketika sampai di tempat itu Kanjeng Nabi ikut main sama anak-anak kecil. Sementara orang-orang dewasanya nggak ada. Akhirnya Sayyidina Abbas ya, bin Abdul Muthalib ngintip kamarana ini jelema nanya ke budak jang kamarana itu tuh di sisi laut. Jadi mereka tuh sedang pesta di dalam gua di bawah gunung di sisi laut di bawah gua di pantai. Sedang kuak lamun ibu pernah nonton tari kecak kira-kira di situ ya. Juga ngelilingi api dan atup. Nah, pasti teman-temannya. Sarwalah di pada lamun itu kan api unggun. Oh, dan gitunya pohon di tukang main maling. Nah, kemudian itu malam-malam ceritanya Bu ya. Bukan malam-malam, sore-sore setelahnya dulu. Kemudian Kanjeng Nabi melihat ada kejadian atau fenomena aneh. Apa fenomena aneh itu? Yaitu laut itu ya ombaknya gede. Dan kalau ombaknya gede, itu menurut mereka ciri bahwa subuhannya atau tumbalnya bakal diambil. Jadi tumbal itu ditaruh di dalam di tengah tempat yang kalau nanti diseblok air laut akan terbawa. Ya. Jadi di orang apa namanya itu ya? Pokoknya di pojok lah, di ujung lagi, di ujung pantai gitu. Kemudian Kanjeng Nabi Muhammad SAW waktu itu masih 12 tahun, bayangkan ingin menyelamatkan ibu dan anak itu. Naiklah ke tempat itu dan ingin menyelamatkan. Apa yang terjadi? Oh, dicaci maki oleh orang-orang. Karena apa? Itu tidak boleh, artinya mengganggu. Apa yang terjadi? Kemudian si ibu dan anak ini yang mau dijadikan tumbal itu diselamatkan oleh Rasulullah dengan dibuka tali-talinya, kemudian turun bersama Rasulullah. Nah, mereka mau apa namanya mengejar Rasulullah SAW karena dianggap mengganggu ibadah mereka. Apa yang terjadi? Begitu Kanjeng Nabi sudah menyelamatkan, kemudian terjadi juga ombak itu terus-terusan dan begitu mereka marah mau keluar, ternyata apa yang terjadi dari laut itu
keluar ngombak ngeplok ya, nyemprot ke darat, kemudian muncullah ikan banyak banget. Sementara udah diselamatkan. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Rasulullah dan Abu Thalib dan Ibnu Abbas segera lari. Karena apa? Wah, ini bahaya. Nah, terus sampai umur 40 tahun beliau menerima wahyu. Gancang aja ceritanya, Bu, nggak usah diceritakan semua. Nah, dan ketika beliau menerima wahyu kemudian menyampaikan, orang-orang Yahudi ini tidak menerima. Tidak nerimanya kenapa? Jibril pasti salah, gitu. Hanya disebutkan. Mereka benci kepada malaikat Jibril. Orang-orang Yahudi dan Nasrani. Barang siapa menjadi musuh Jibril, jadi memusuhi Jibril. Oh, Jibril salah, ya udah maka kami kan gitu. Siapa lagi yang terpengaruhi menjadi memusuhi Jibril? Abu Lahab. Menurut Abu Lahab salah budak ngorak udah main kan gitunya. Terus ya. Jadi disebutkan di sini barang siapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sungguhnya Allah adalah musuh bagi orang-orang yang kafir. Jadi orang kafir itu tidak suka Nabi Muhammad menerima wahyu, menerima Al-Quran. Baik, ya nanti dongengnya dilanjutkan ya. Kita lanjutkan ke ayat ke-99. Dan sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu ayat-ayat yang jelas, maksudnya Al-Quran, ya. Dan tak ada yang ingkar kepadanya, melainkan orang-orang yang fasik. Jadi Bapak Ibu, ketika Al-Quran ada dan Al-Quran itu diturunkan, semuanya itu berupa kebaikan, dan orang-orang yang tidak menganggap Al-Quran itu baik, itulah orang yang rusak, fasik. Jadi lamun ayeuna jelema teu resep maca Quran, teu resep kana ajaran Al-Qur'an, maka eta teh hatena rusak eta jelema. Fasik ya. Patukah mereka ingkar kepada ayat-ayat Allah, dan setiap kali mereka mengingkari janji, segolongan mereka melemparkannya. Bahkan sebagian besar dari mereka tidak beriman. Setiap kali mereka mengikat janji, segolongan mereka melemparkannya, bahkan sebagian besar dari mereka tidak beriman. Dan setelah datang kepada mereka seorang rasul dari sisi Allah yang membenarkan apa atau kitab yang ada pada mereka, sebagian dari orang-orang yang diberi kitab Taurat melemparkan kitab Allah ke belakang punggungnya, seolah-olah mereka tidak mengetahui bahwa itu adalah kitab Allah. Jadi Bapak Ibu, ketika Al-Quran menyebutkan bahwa aku ini, kata Kanjeng Nabi, menerima Al-Quran yang membenarkan Taurat, membenarkan Injil, membenarkan Zabur. Nah, mereka langsung sebutkan. Udah ditinggalkan ke Muhammad. Kenapa? Ketika mereka menyebut di dalam Taurat ada begini, kata Kanjeng Nabi, mana? Tunjukkan kepada saya bahwa Taurat mengatur begitu. Tidak, Taurat itu tidak begitu. Kan gitu. Bingung mereka. Hanya kan gitu ya. Ada yang disembunyikan. Bahwa yang namanya renter riba itu tidak boleh. Tapi kok dilaksanakan? Mereka kan atas nama nyiin aturan anyar. Itulah Bu ya. Persis lah sih dari orangnya Bu ya. Dan setelah datang kepada mereka seorang rasul, maksudnya Kanjeng Nabi, kemudian mereka menyembunyikan kitab Taurat yang aslinya, kitab Injil yang aslinya, kitab Zabur yang aslinya. Jadi yang asli ada, yang palsunya juga ada. Banyak disebut perjanjian lama, perjanjian baru. Itu berarti sudah tidak asli lagi. Memangnya Allah nyiin perjanjian lama dan baru. Tahu hadis Arabul kan gitunya. Ya. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Ingat Bapak Ibu, Nabi Sulaiman berarti sudah ada berapa kitab pada saat Nabi Sulaiman hidup menjadi raja? Wah, kitab Taurat dan kitab Zabur. Zabur kitab bapaknya, Taurat kitab Uyutna, kan gitu ya. Uyutna, Nabi Sulaiman kan Nabi Musa. Ya, bapak Nabi Sulaiman Nabi Daud. Daud menerima Zabur, Musa menerima Taurat. Jadi waktu Nabi Sulaiman memerintah, beliau menggunakan kitab Taurat dan Zabur. Kemudian ketika Nabi Sulaiman mengamalkan kitab Taurat dan Zabur, punya kebiasaan beliau tuh kalau ke kamar mandi, cincinnya dibuka. Nah, di dalam cincin itu ada kalimat tulisan Allah. Kenapa? Karena itulah etikanya Nabi Sulaiman. Nah, bukan das etik, ini etikanya Nabi Sulaiman. Ya, ini jelas ya.
Jadi ketika Nabi Sulaiman ke WC, cincinnya dititipkan di tukang nungguin koropak itu bukan aya 2000 itu teh berarti pegawai Nabi Sulaiman bageulana Bu akhirnya nepi ka dieu punya soalnya kan Bu ya bensin di rumah makan kan dari yuk ke dirinya ada guan 2000 gitunya Bu duit teh Bu penghasilan teh saurang 2000 100 urang 200 Bu tinggal gitu we kan manehna satengah ada 100.000 diukur ada dia jungkir balik 100.000 di pagi nepi ka sore kan gitu nya nah tapi dia dah nyian WC sok modal ya insya Allah payu daloban kabelat tetebunya termasuk anu halim abdi ngising di imah teh teu ngeunah naon juga hese bersihanna mending di ditu kan gitu punya beres beres ya berikutnya adalah ketika Nabi Sulaiman memerintah itu menggunakan toilet dan jamu jadi benar-benar menjalankannya nah si ketika Nabi Sulaiman ini masuk WC dan cincinnya dititipkan si iblis nih nyulap diri jadi Sulaiman seolah-olah geus kaluar ti WC terus menta ka tukang nu dititip tukang nungguan koropak di toilet ya mana cincin bikin we terus dipakai nah langsung balik deh ke istana Sulaiman yang benar tadi kan masih BAB begitu keluar minta mana cincin saya cincin naon kamu tadi guys dicopot usaha tingali iya Sulaiman mana mana mah gelo si Sulaimanan kan gitunya jadi nu bener dianggap gelo usum ayeuna aku gitunya jadi zaman Nabi Sulaiman ayeuna usum si yang namanya ngaku Sulaiman itu terus kembali ke istana kemudian dia langsung memerintah Sulaiman yang ini datang ke istana langsung disuruh ditangkap karena dianggap jelema gelo oh Sulaiman palsu kan gitu punya si tukang WC teh ngaburu tadi itu ditawar penjaga sambil Sulaiman yang palsunya juga ngomong oke lamun air ngaku Sulaiman tangkap buang benar Bu dibuang yang Sulaiman aslinya dibuangnya jauh ting ke mana lah ya nama dibuang punya kasih si pantai beneran ke jalur gajah jika namanya nah, deket kan jalur gajah dirinya kemudian apa yang terjadi Nabi Sulaiman berada di situ ya berada di situ apa yang terjadi Nabi Sulaiman diolok-olok dianggap jelema gelo karena apa kan Nabi Sulaiman tapi karena oleh si penjaga ini Sulaiman palsu sok suruh akhirnya disuruh digawe Bu menjadi tukang ngangkut apa nelayan itu ikan-ikan di pelelangan ikan digawe Bu Nabi Sulaiman kemudian lama Bu yang orang kabarnya ada yang berbulan-bulan, ada yang bertahun-tahun Nabi Sulaiman. Sementara istrinya merasa bahwa ada Sulaiman tuh sedang memerintah dengan kan gitu ya. Yang di sana juga ada. Cuman memerintahnya dengan cara yang berbeda. Semua peraturan yang zaman Nabi Sulaiman itu ada, yang benerannya diganti. Sampai orang yang di situ tuh kaget Sulaiman itu Sulaiman kumaha peraturannya kamari siga kitu ayeuna siga kieu berarti ayeuna ge keur usum Bu ayeuna ngomong kieu besok ngomong kieu berarti ayeuna siga usum Bu nya ini harus selalu dihubungkan dengan dunia saat ini Bu ngomong ayeuna mencela mau isukan menclok nah gitu ya ayeuna pelan mau isukan pelin kan pelin pelan tut nah, kan gitu ya nah apa yang terjadi kemudian si cincin ini menjadi rebutan. Nah, kenapa disebut menjadi rebutan? Karena ternyata pada saat itu terpecah dua. Ada yang pro kepada Sulaiman baru, ada yang pro kepada Sulaiman yang lama, yang namanya orang istri. Ceritanya gelut, terang di dalam istana. Kemudian si cincin itu terlempar ke laut oleh si iblis. Dilemparkan ke laut. Nah, kenapa? Tujuan iblis bukan mau jadi raja, supaya kacau. Jadi kalau ada sekarang yang ngacaukan itu tujuan iblis. Begitu udah kacau, iblisnya ke laut, sambil cincinnya dilemparkan. Nah, ketika cincin dilemparkan ke laut, dimakan oleh seekor ikan. Ikannya ikan apa? Tongkol. SMP-nya, kan mukanya udah tahu atau bunya. Tata lucingan model presiden lainnya kan ikan tongkol, kayak gitu-gitunya. Katanya hasilnya tara rongkol KB. Ya. Nah, kemudian apa yang terjadi ketika sedang Nabi Sulaiman belah-belah ikan itu, belah-belah ikan itu ternyata menemukan cincinnya itu.
Begitu menemukan cincinnya, kata Sulaiman, ini cincinku ada di sini. Akhirnya dipakai lagi. Begitu dipakai lagi, sak. Nah, menjadilah kekuatan Nabi Sulaiman keluar lagi. Apa kekuatan Nabi Sulaiman, Bu? Aku katanya bisa mengendalikan angin.